kelas 34 kelas 21 kelas A. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai strategi penilaian atau asesmen terhadap pembelajaran daring selama pandemi. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai pembelajaran jarak jauh yang terdapat dua alternatif. Yang pertama yaitu pembelajaran secara daring dan yang kedua yaitu pembelajaran secara luring. Nah, di sini saya akan membahas pengertian dari pembelajaran daring. Jadi, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka. Hal ini melalui platform yang tersedia. Siswa tetap melakukan belajar di rumah dengan media dan metode yang digunakan oleh setiap guru, bukan hanya sekedar penugasan secara daring saja. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari pembelajaran daring. Yang pertama yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Nah, yang ketiga dapat memanfaatkan teknologi ilmu dan komunikasi untuk bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Adanya pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini diharapkan siswa dapat yang pertama itu belajar untuk tahu, yang kedua belajar untuk melakukan, nah yang ketiga yaitu tentang belajar menjadi sesuatu, keempat belajar hidup bersama. Pembelajaran daring ini juga selama pandemi dilakukan melalui beberapa aplikasi. Dalam prosesnya guru memberikan materi pembelajaran bisa dengan menggunakan video di YouTube, dengan tayangan slide, lembaran kerja yang nanti akan di-share melalui WA dengan Microsoft Form dan yang lain. Setelah proses penyampaian materi, peserta didik akan diberikan penugasan atau penilaian secara online, misalnya melalui Google Form dan Microsoft Form. Dari tugas yang dikerjakan, hasilnya akan diolah yang nantinya dapat digunakan dalam pemberian nilai raport. Tantangan pembelajaran daring selama pandemi COVID yang pertama yaitu belum terbiasa pembelajaran daring dan pembelajaran mandiri. Yang kedua yaitu kendala akses internet dan listrik. Yang ketiga yaitu fasilitas minim seperti HP, laptop dan juga sumber bacaan. Yang keempat, lingkungan belajar yang kurang kondisif. Kemudian 5, anak memiliki semangat ketika bersama teman-temannya. Yang kelima yaitu kemampuan orang tua dalam mendampingi pembelajaran beda-beda. Selanjutnya itu pembelajaran luring. Nah, yang dimaksud dari pembelajaran luring adalah pembelajaran jarak jauh dari jaringan. Selain pembelajaran sekolah juga menyediakan layanan pembelajaran luring. Nah, mekanisme pembelajaran luring pada saat pandemi adalah siswa datang ke sekolah secara berkala untuk mengambil materi pembelajaran yang disiapkan guru. Kemudian siswa juga harus datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas dan penilaian yang lainnya. Nah, teman-teman, jadi aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran daring selama pandemi ini yang pertama adalah WhatsApp, kedua Zoom, yang ketiga adalah Google Meet, kemudian Classroom dan juga Google. Nah, sekarang kita masuk pada poin penilaian pembelajaran daring. Yang pertama di sini ada macam-macam penilaian daring. Yang pertama adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini terdiri dari penilaian sikap spiritual, di mana yang kita ketahui bahwa penilaian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan sikap peserta didik dalam menghargai, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, serta toleransi terhadap agama lain. Nah, yang kedua yaitu penilaian sikap sosial, di mana penilaian sikap ini untuk menghimpun informasi mengenai perkembangan sikap sosial peserta didik dalam menghargai, menghayati dan berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Poin yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, di mana penilaian kompetensi pengetahuan berdasarkan indikator untuk pengetahuan yang diturunkan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan penugasan, dan portofolio. Yang poin ketiga adalah penilaian keterampilan, di mana penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam
berbagai macam penilaian keterampilan dilakukan dengan produk, proyek atau kerja, dan portofolio. Poin yang keempat yaitu penilaian tengah semester atau yang dilakukan ketika tengah semester 1 dan 2. Poin yang kelima, penilaian akhir semester atau dilakukan di akhir semester 1. Poin yang keenam yaitu penilaian akhir tahun atau dilakukan dalam akhir semester 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.